2016 sebelum ada yang maju akreditasi di Kota Probolinggo saya maju. Kenapa? Karena TP pertama itu tidak gampang. TPA dapat B. Saya itu bertemu dengan Pak Toto dari bank, saya nggak komplain, nggak banding. Murid saya, anak yang kami asuh 3 bulan sampai 2 tahun nggak ada poin-poin yang ditanyakan untuk anak SMP. Tapi tetap saya mengacu pada K13 untuk anak usia 3 bulan sampai 2 tahun. Tetap saya membuat. Meskipun tidak cocok, tidak menurut saya yang penting anak mendapatkan pengamatan perkembangan meskipun nilainya gitu ya. Ini sudah kita akreditasi. Itu. Ini untuk refleksi sampai di mana posisi kita. Nyaman? Kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Ini salah satu alasan kita berkecimpung di PAUD. Karena kita khawatir generasi berikutnya menjadi anak-anak yang lemah. Apakah lemah mental, lemah fisik yang berakibat nanti mereka tidak mandiri. Maka hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, menyampaikan kepada anak dengan penuh kelembutan, tanpa membandingkan, dengan intonasi yang nyaman dan seterusnya. Ini dasarnya. Kalau semua didasarkan pada ayat, insya Allah panjenengan setiap harinya menabung untuk deposito akhirat. Visi PAUD Asia mohon dibacakan. Mohon dibacakan visi PAUD Asia. Tadi visi. Panjenengan boleh saja template, boleh merubah, boleh juga merubah, tapi esensinya sama. Karena ini Aisyah itu membuka layanan PAUD, tujuannya itu tunas insan pembelajar. Visi adalah tujuan jangka panjang. Itu namanya visi. Boleh yang orangnya 500.000 berapa? Visi. Ya, perkara sentra sebanyak apa tergantung kemampuan lembaga, tergantung kemampuan guru. Karena ini berkemajuan berarti harus update. Alasan bahwa seorang ciri budaya dulu itu layanan PAUD berkualitas, layanannya itu bagus, bukan rasnya. Nih, lanjut dasar pemikirannya. Nah,
Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi kayaknya ada Bapak Siapi ya? Ya. Ya Allah, alhamdulillah. Pak, gimana kabarnya di sana? Mungkin lama saya tidak ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai Allah. Ini ada seragamnya beda-beda ya. Tapi mayoritas hari ini biru semuanya. Tepuk tangan untuk biru. Saya kadang kalau yang ibu pakai biru-biru gini aneh. Senang apalagi sambil tersenyum gitu ya. Ya meskipun apa guru ini hebatnya kan di situ. Meskipun itu kadang-kadang hatinya mungkin dia rodok gimana gitu ya, tapi senyumnya itu selalu ada. Dan senyum itu adalah ibadah. Alhamdulillah guru-guru Aba, Aba ini banyak senyum. Kemudian ini ada ibu-ibu yang seragam, ini ada dua macam ini ya. Tidak berseragam, seragam khusus. Ibu-ibu ada yang pakai seragam nasional Indonesia, ini dari majelis Bu. Ini kayaknya yang baru-baru barangkali ya apa? Ya, misalnya ibu dari Iya. Jadi kan kalau sebenarnya media yang paling ya lengkap ketika kita membahas tentang bagaimana kita menguatkan ideologi Muhammadiyah itu ada di Baitul Aqom. Karena itu ibu-ibu kami berharap bahwa ketika Baitul Aqom, saya berharap ibu-ibu semuanya bisa rawuh ya, bisa ikut khusus nanti Baitul Aqom untuk para pendidik ya, di anak usaha pendidikan Aisyah. Ya karena itu nanti pas dari pimpinan. Tetapi untuk materi dasar seperti penguatan ideologi itu menjadi materi yang penting. Ibu-ibu, kalau kita di majelis Aisyah, majelis kajian itu mesti kita mengakhiri dengan apa Bu? Mengakhiri apa namanya? Mengakhiri kegiatan pertemuan itu mungkin majelis kajian ya, atau yang lain apa Bu yang ibu baca biasanya? Yang memang apa namanya bermakna yang sangat luar biasa bagi kita, terutama sebagai warga persyarikatan ini. Karena apa? Karena namanya Muhammadiyah kita tahu ya Bu ya, sebenarnya untuk apa sih ada Muhammadiyah itu? Menurut ibu-ibu kira-kira tujuan bermuhammadiyah itu untuk apa Bu? Paling utama kegiatan dari organisasi Muhammadiyah itu untuk apa sih? Adanya Muhammadiyah itu untuk apa di bumi ini? Untuk apa? Gerakan apa? Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Itu kan kalau di sana terus mengenai tidak bergerak apa-apa, itu kira-kira cocok nggak dengan organisasinya? Makanya itu umum terus ya. Itu makanya ibu-ibu ini, pimpinan ini, apakah mungkin dalam waktu seminggu kayaknya sudah ada tanpa melakukan, tanpa memikirkan tentang ini, sudah yang buat namanya pengajian, yang rapat, yang mungkin entah apa, ajak sana, kegiatan sosial dan yang lain-lain. Memang organisasi gerakan apa? Gerakan dakwah ma'ruf nahi munkar. Bisa kalau nanti kita bunyi ya? Iya, terus bunyi. Kalau
kalau nggak punya kita nggak tahu gimana kita mau jalan kemana ya. Sangat sederhana. Jadi namanya orang di bermuamalah itu tiada adalah sebenarnya kita itu mencari ridho Allah. Karena apa? Kita memang bergerak melakukan semuanya itu tiada lain hanya merupakan apa ya, melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi guru apakah dakwah amar nahi munkar, Bu? Yang lain nggak yakin kayaknya? Iya betul, merasakan begitu. Benarkah dengan mengajar atau anak-anak itu mereka akan apa namanya menjadi lebih baik ketika kita ajari? Ya. Nah, kalau di Aisyah sasarannya apakah hanya anak saja, Bu? Siapa yang lain? Orang tua itu yang sangat penting. Tadi Buaya sudah mengutip ya tentang apa namanya ayat tentang apa tadi? Ya, surat An-Nisa ayat 9. Jangan sampai orang ketika mati meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah di bidang apa? Macam-macam ya, bisa ekonomi, bisa fisik nggak sehat, bisa pendidikannya yang kontrol atau nggak bisa mandiri di segala aspek kehidupan. Jadi kita ini harus meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semuanya sejalan dengan apa yang diharapkan dicita-citakan oleh persyaratan kita, yaitu Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau Aisyah itu adalah Muhammadiyah, Bu? Pasangannya. Kalau di apa namanya dibunyikan itu apa? Orto. Iya. Makanya kalau dulu kan bagiannya kan hanya mau saja ya tidak. Nah, setelah jadi orto khusus itu maka sudah boleh punya namanya SD, MI, SMP, SMA, kemudian apa? Perguruan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah. Bahkan perguruan tinggi boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Sudah punya tak Aisyah perguruan tinggi? Sudah. Di mana kalau ibu tahu? Di Jogja. Di mana, Bu? Yogyakarta ya, Unisa. Itu tidak kalah megah dengan yang lain. Di Solo juga sudah didirikan. Di Jawa Barat, daerah Jawa Barat juga sudah punya. Jawa Timur yang belum punya. Ini kayaknya seperti embrionya dari kota Kediri. Kota Kediri mana kita Kediri? Ya, kita doakan punya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Jawa Timur nanti punya perguruan tinggi yang sekarang ini sedang akan dirintis diawali oleh PDA Kota Kediri. Kita ikut mendukung untuk mendoakan kita. Ya, bersama-sama. Ya, itu adalah bentuk dari namanya ya. Apa ya, punya suatu pegangan gitu ya, yaitu tentang apa, Bu? Ini ada judulnya apa, Bu? Ya, balik ke satu. Risalah perempuan bermanfaat. Ini adalah implementasi dari apa? Yang paling terakhir dari dasar-dasar kemuhammadiyan dan Aisyah itu. Karena itu, ibu-ibu sekalian, tadi Bu Aja sudah menyampaikan juga di sana ya, ambil itu. Jadi di sini berisi apa? Kita lihat yang pertama, Ibu. Monggo. Sudah bertambah ya. Di terbaru itu kayaknya di Lumajang, Bu ya. Di daerah relokasi korban Gunung Semeru ya. Itu sudah dibuka TKP yang baru. Baru menerima murid tahun ajaran sekarang ini. Kemudian kita juga punya kelompok bermain itu sudah 600 lebih. Taman penitipan anak atau pengasuhan anak Aisyah PPA itu lebih dari 100. Kemudian TPI Aisyah juga banyak. Yang belum banyak itu adalah kita punya pendidikan dasar menengah ya. Kita SDM insya Allah baru punya 13. Ini bukan ya. Ini yang kita
belum ada, itu yang ada kabupaten Bukan. Kediri kabupaten juga ada, kota belum ada. Malang kota ada satu. Kabupaten Malang, mana Kabupaten Malang? Ini bahkan sudah ada SMP dan SMA Aisyah Boarding School ya. Kemudian ada SLB, alhamdulillah kita punya 5 di Jawa Timur. Kira-kira bangga nggak kalau kita mau usaha kita berkembang, Bu? Kebanggaan ya, Bu, itu merupakan salah satu bentuk ini bahwa menjadi anggota itu, ya, menjadi orang yang berkecimpung di dunia itu, di perserikatan ini, itu berarti sudah apa ya, sudah tingkatannya sudah agak lumayan gitu ya, karena punya kebanggaan. Tapi kan masih ada juga kan yang masih mengeluh terus gitu ya. Semuanya disikapi menjadi suatu keluhan. Tetapi ada juga yang sudah merasakan ini bersyukur juga gitu. Alhamdulillah aku sudah untungnya untuk apa namanya jadi guru gitu ya di sini. Insya Allah banyak hal yang diperoleh. Dan yang satu lagi nanti ada jenisnya kita ini mungkin ada yang apa ya rasanya waduh nggak cukup hanya dengan begini-begini saja. Maka saya harus kerja keras lagi untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh perserikatan, oleh organisasi. Kalau ibu pasti oleh amal usaha. Tapi juga tidak cuma amal usaha, ya, tapi harus juga memajukan dari organisasi. Ibu-ibu, untuk mengimplementasikan semuanya ini, Bu, ya, maka yang paling penting bahwa kita harus memahami amal usaha itu adalah merupakan upaya untuk mengenalkan dan menjawab pada masyarakat ya, menuju pada tujuan perserikatan. Jadi apa itu namanya? Amal usaha adalah merupakan media kita untuk berdakwah amal ma'ruf nahi munkar. Ini muaranya pasti akan selalu ke sana. Karena itu kita mengenalkan kepada masyarakat, kita juga mengajak kepada masyarakat melalui apa? Ya melalui amal usaha pendidikan kita. Kalau ibu-ibu sudah berkecimpung di PAUD ini, tentunya ibu-ibu sebagai pendidik ini pasti menjadi barometer masyarakat sekitar kita. Ya. Mau masyarakat itu senang atau tidak dengan Aisyah, dengan Muhammadiyah? Kira-kira mungkin enggak? Hanya gara-gara melihat misalnya gurunya. Mungkin enggak, Bu? Mungkin, sangat mungkin. Ya. Ibu adalah representasi, contoh konkret, real, nyata, itu adalah merupakan sosok yang mencerminkan ini adalah orang dari perserikatan. Karena itulah di sini tentu sederhananya saya kira, jadi mungkin secara teori untuk bermuhammadiyah itu memang banyak ya Bu ya. Wah, dasarnya bukunya itu kalau dibaca itu bisa berpuluh-puluh buku. Tetapi mungkin secara praktis, tadi saya berharap bahwa yang pertama, ibu-ibu cerminkan diri ibu-ibu sebagai memang orang-orang dari apa? Bisa menjadi contoh tauladan masyarakat sekitar bahwa kita ini adalah orang di perserikatan. Saya adalah orang Muhammadiyah, saya orang Aisyah yang memegang amal usaha. Akhlakul karimah. Tauhid itu artinya kita harus punya pedoman, kita harus akidah, kita harus jelas sesuai dengan apa, Bu? Dengan Al-Quran dan Sunnah yang itu nanti dituangkan di dalam Tarjih Muhammadiyah ya. Jadi kalau untuk kajian-kajian tarjih makanya ibu-ibu rawuh ya Bu. Nggih. Pak Siaji di sana wonten ya Pak nggih? Kajian-kajian itu nggih. Ada apa kajian tarjih apa? Ya, kita kuatkan karakter kita sesuai dengan PHI WM tadi. Kemudian apa Bu? Kita perlu juga mengembangkan program-program yang sifatnya inovatif ya.
baik itu menyangkut masalah jumlah amal usaha maupun kualitas amal usaha. Ibu kesini ini untuk meningkatkan kualitas atau enggak ya Bu? Iya, makanya sudah jauh-jauh datang ke sini ya. Ini kan harinya hari Sabtu, mungkin Ibu ada acara banyak, tapi sudah ke sini insya Allah ya. Orang yang menyukai majelis ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Mau kan Ibu ya? Iya. Jadi tinggi derajat itu karena banyak duit, bukan karena bajunya bagus-bagus, tasnya bermerek, itu ya. Ya, sepatunya yang keren gitu ya. Bukan, tapi di hadapan Allah orang yang banyak ilmunya, orang yang tinggi ilmunya, itulah yang orang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Muara kesimpulannya kita adalah dunia ini adalah untuk akhirat ya. Kita tidak ada yang dunia untuk dunia. Sepedahan untuk ibu-ibu juga nggak apa-apa Bu. Yang penting kan itu semua adalah untuk dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Untuk gaya-gayaan terus malah centil-centilan ya ojo ya tidak. Tapi kan semuanya untuk bagaimana supaya mereka itu ibu-ibu atau wali murid itu mau bergabung di sekolah, nanti bisa lebih cinta sekolah, akhirnya mau belajar di sana. Seperti program yang sudah kita canangkan dulu kan di sekolah itu ada apa Bu? Ada taman bacaan masyarakat yang wali murid itu kalau antar jemput di sana dia bisa sambil membaca majalah-majalah yang penting ya. Nah ini semuanya adalah bentuk-bentuk dari parenting sebenarnya Bu. Tetapi kan harus inovatif. Jangan sing teko diseramai, diseminari tok ya. Mungkin orang kurang menarik gitu, tapi ada yang lain-lain. Mungkin apa kelompok belajar apa, mungkin masak, mau apa-apa saja, seni dan budaya. Ya. Itu semuanya saya kira merupakan media dakwah. Media dakwah itu luas. Cuma yang penting dalam pelaksanaannya jangan sampai melanggar syariat itu yang paling penting. Jangan apa ya bersani itu tidak ada haramnya. Tujuannya untuk apa tadi? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini saya kira yang sangat penting gitu ya. Jadi bagi saya berharap Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ya ini yang ada di amal usaha Aisyah, tentunya kita berharap semakin depan kita semakin menguatkan jati diri kita. Ya Bu ya, bahwa kita ini adalah contoh suri teladan yang memang layak untuk diteladani oleh masyarakat dan utamanya di keluarga kita. Pasti ibu tahu semua lah, seperti apa sih dalam perilaku, dalam beribadah, ya, dalam apa itu pasti kita semuanya tahu ya. Tidak perlu terjadikan lagi satu-satu, tetapi ini harus ada upaya kayak ini. Dan insya Allah Allah berjanji kepada siapa saja kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan ya yang melaksanakan amal baik ya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan. Kita harus yakin ya Bu ya. Dalam hal apa saja. Kalau kita udah yakin, kalau kita dengan ikhlas, insya Allah nanti akan menolong kita dan keluarga kita itu adalah Allah. Yang paling kaya itu yang menggaji kita ini mungkin bisa manusia. Tetapi yang memberikan rezeki itu siapa Bu? Hanya Allah. Barokah itu dari Allah. Manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal saleh. Terus? Ibu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, tua sebelum muda,
hidup sebelum mati. Itu ya Bu ya. Beriman dan beramal soleh demi masa sesungguhnya manusia beria melahirkan rahasia kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi. Hidup sebelum mati. Hidup sebelum mati. Juga perkataannya sangat istimewa. Yang ingin saya tanyakan, murid saya ini mempunyai emosi yang tidak terkendali, Bu. Dan setelah saya pelajari, orang tuanya adalah bekerja. Setelah orang tuanya bekerja, anak tersebut diasuh oleh kakek nenek yang karakternya sepertinya berbeda juga antara ayah ibu juga kakek nenek. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menangani atau mengatasi anak yang mempunyai emosi yang tidak terkendali? Ya terkadang senyum, ceria, tapi yang lebih sering itu emosinya lebih sering muncul, Bu, seperti itu. Terima kasih. Dua penanya ya sebelum. Iya. Satu lagi siapa? Ya, Ini saya. ya, silakan ya. Monggo. Yang belakang. Oh ya, silakan. Saya Alian Kania dari Kabupaten Kediri. Nun sewu, ini untuk Bu Aida. Nun sewu deh, Ibu untuk era pot Kabupaten Kediri belum maksimal untuk memesan. Karena apa? Di bawah itu masih banyak apa ya stok-stok, sehingga kalau kami harus membeli saat ini juga, ya mohon maaf ya Bunda, kami belum bisa. Jadi kami berharap bisa memahami, mungkin sosialisasinya mungkin juga 1 atau 2 semester sehingga kami itu bisa siap-siap. Semisal kami baru kemarin pesen untuk 3 tahun ke depan, kita kan harus menghabiskan Mbak Bunda. Kalau kita langsung diuber-uber harus langsung memesan nih, ngapunten. Terima kasih itu saya. Halo, dia memiliki karakteristik apa? Apa Bu? Terdeteksi apa? Autis, Down syndrome atau apa? Monggo. Untuk sementara ini tidak, Bu, tidak memiliki kelainan itu. Cuma yang saya amati, jadi perilaku orang tua yang di rumah sama Ya, oke. itu yang berbeda aja. Terima kasih, saya akan membantu menjawab. Kalau ibu-ibu memiliki anak didik atau peserta didik di TPA, KB atau TK,
yang memiliki perilaku yang berbeda dengan temannya, tanda petik ya. Artinya apa? Kalau saya bilang bahasa Jawa itu dia podo sama temannya, ya. Artinya apa? Kadang dia menjerit-jerit, kadang dia emosional, tantrum. Apa tantrum itu? Ngamuk, kadang golong-golong, kadang keluarin semua, dipukul-pukul semua, muter saja. Nah, emosional itu ada dua. Ada emosi yang nanti bisa menangis, ada tersenyum, ada ngamuk, ya. Ada yang semua akan dihadapan risau. Kalau melihat gejala-gejala itu nggak bisa langsung, wah ini anak ini emosinya, tidak bisa. Kita harus melihat ke belakang. Statusnya anak ini apa? Ke belakangnya apa? Ternyata bapak ibunya berkata nutrisi yang dimakan, ya. Misalnya terindikasi dia itu emosional, suka diberitahu marah, ya. Kemudian ngamuk, malah kadang gurunya dijotos-jotos, betul. Diberitahu dan reken. Nah, berarti kalau begini kita tarik kesimpulannya, kita harus tahu sejarah masa lalunya di dalam status riwayat anak itu, ya. Satu, kehamilannya bagaimana? Berarti nanti harus biasanya kan butuh anak yang terima dari ibu, lalu anak yang kita tinggalkan kita bantuan ke guru lain untuk menghandle salah satunya. saya kalau dia sudah betul-betul mencari saya, berarti di sini sudah kaya, sudah tidak emo. Tapi jangan langsung, jangan. Tapi cari diungkap kata-kata, bridging, peluk, duduk. Ibu duduk dulu, baru anak. Kalau sudah duduk, dia menghadap sana, saya menghadap sini. Dia yang saya, coba ibu sana. Nah, kita jangan sampai ketemu dulu. Nah, kalau dia kepingin ketemu muka saya, berarti dia sudah saya. Kalau sudah di jangan banyak kata-kata. Duduk, duduk. Kita lihat. Dia sudah tatapnya mataku, kepingin kita. Ditanya, ada apa? Dia nggak mau banyak. Ya, anak ibu hebat. Jadi caranya begitu ya, tapi jangan banyak ditanya. Ya pokoknya mau kok kamu membuat teman-teman takut semua. Gak boleh begitu itu. Itu bukan anak bunda itu, bukan anak kakak ini. Kita memakai rapor karena ini adalah sebuah pembaharuan. Biasanya ya ada kendala. Monggo nanti semua dihimbau oleh PP dan sudah ada instruksi kerja memakai produknya PP, yaitu miliknya Muhammadiyah. Jadi miliknya amal usaha Aisyah atau Muhammadiyah. Kenapa? Jatuhnya nanti ada berita untuk siapa lagi yang akan menghidupi amal usaha perserikatan kalau bukan kita ini, ya. Jadi saya mohon, apakah raportnya itu sudah benar, ada kaitannya, karena ciri khas amal usaha Aisyah adalah kaitannya sudah tertata. Di sana sudah ada teknis-teknis. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bikin panduan tentang panduan-panduan doa sesuai dengan Untuk anak ABK atau nantinya biar nanti kita bisa buka biasanya sekolah inklusi ya. Kalau kita nanti
bergembur-gembur kita buka tulang inklusi gitu, bagaimana gitu Ibu? Ya. Alhamdulillah untuk progresnya dalam menghargai hak anak. Ya. Nah, apa itu inklusi? Saya nggak enak gitu. Apa inklusi? Saya ambil sedikit saja. Nanti sebenarnya mau ada pelatihan ya juga. Inklusi adalah sebuah program dalam rangka pengembangan program pendidikan, yaitu menghargai hak anak. Nah, anak-anak di pendidikan inklusi, ya khususnya anak-anak ABK itu, satu saat mereka bersama temannya yang lain, yang reguler. Satu saat dia bersama gurunya, atau shadow teacher-nya, atau pendamping ABK-nya di ruangan khusus yang namanya pusat sumber, atau kelas bridging, atau kelas transisi, boleh, silakan mau pakai. Nah, kalau sudah, anak ini harus di-assessment dulu mekanisme. Apakah di audit? Surat Abijadara Aktivitas itu sudah menyatakan pentingnya majelis dan juga tempat bermusyawarah, ya. Jadi bermusyawarah itu sebagai pimpinan di daerah tidak perlu memutuskan sendiri. Jadi kayak saya di Bawaslu Kabupaten Kediri menghadapi keadaan yang tadi disampaikan oleh Bendara Igada, saya menjadi dilema, bingung mengambil keputusan yang sebijak bagaimana yang harus saya ambil. Mengingat yang dibuat pesan sambal juga uang, jadi saya bingung Ibu bagaimana harus mengambil sikap. Saya komplain pribadi wali kotanya. Yang ini buat saya, yang itu saya. Tapi kalau kita kepentingan orang banyak, sama mereka sudah bermasalah. Insya Allah teman-teman selama itu akan kita dan kita minta petunjuk kepada mereka. Itu aja ya. Dan teman-teman juga pendukung dari BDID ya. Nggak boleh kadiman. Apa kadiman? Karpan diri asal nyaman. Nah, saya lama di Probolinggo di Lumajang, jadi saya juga bisa dan mengucap berdua. Ayah itu sama-sama di Kota Probolinggo, tapi saya di Kalimantan. Ya, itu ya. Jadi mohon sama-sama dukung, tidak ada kata baru. Ya, saya masih ingat apa pesan dari almarhum bapak saya. Setiap kamu terjun itu adalah jihad. Jihad itu ada minusnya. Kamu harus berjuang untuk masyarakat lain. Itu yang saya pegang. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan untuk orang lain, pendam untuk diri. Tapi untuk kebahagiaan sampaikan ke semua. Ini juga kepada orang tua kita. Ya, gitu. Itu ya. Terima kasih. Mungkin bisa gimana? Belum. Kita bahas tapi karena kita bersama waktu intinya itu begini, saya tidak satu yang tapi intinya saja, intinya gitu bahwa Ibu tadi baru lagi kita kepada apa ya, kita sudah dihukum gitu ya, kita sudah dihukum mengingatkan diri setelah kita di apa Paut Indonesia dari kemanusiaan pendidikan Indonesia. Maka ayo kita mengusahakan sekuat mungkin bahwa kita ini ya berorganisasi dengan benar, ya. Organisasi dengan benar itu seperti apa? Namanya organisasi itu kan ini luar biasa karena anggota sudah banyak. Jadi orang yang tidak sama itu besar dalam organisasi itu adalah untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang kita inginkan bersama, dan itu sudah disepakati. Alhamdulillah kita ini biasanya sudah umurnya 100 tahun lebih, yang pendidikan ternyata orang luar biasa pada zamannya, dan itu masih sampai sekarang tidak ada kadaluarsanya, tidak ada expirednya. Ide-ide itu ternyata ide-ide yang setelah ada berkemajuan itu ternyata semuanya masih dasar dari dulu itu tidak ada yang kadaluarsa sama sekali. Luar biasanya disitulah satu bidang Muhammadiyah itu. Nah, tinggal sekarang kita sudah kumpul ada
produk-produk yang namanya akan memuat organisasi kita itu kan dengan panduan-panduan, aturan-aturan, ya, ada pedoman-pedoman. Itu semua gunanya adalah untuk memandu kita agar supaya apa? Ya, ibaratnya organisasi ini semakin ke belakang, kita semakin tetap solid, ya, seperti apa pada saat kita didirikan zaman dahulu. Ya. Sehingga himbauannya, ketika PPIC sudah memutuskan berbagai macam hal yang sudah melalui rapat yang luar biasa, melalui suatu pemikiran yang luar biasa, ya, di sana tempatnya juga orang-orang, maksudnya kita sembarang dengan orang, ya, pejabat pemerintah ada, ahli agama ada, ini ada organisasi dengan setiap-setiapnya. Karena itu, ayo kita memulai kita ikuti pedoman aturan-aturan yang ada, sehingga nantilah yang justru akan memudahkan kita berjalan pada jalannya. Tidak menimbulkan banyak komplain, tidak menimbulkan banyak persoalan karena kita sudah ikut pada pedoman yang dibuat itu. Dan itulah mungkin dari salah satu bentuk kita komitmen kepada organisasi. Nah, kebetulan saya kira ngobrol dan ini alhamdulillah dari kota Ugasmen itu PPIC sudah di akhir periode kemarin menolongkan ada kira-kira 12 macam buku panduan dan pedoman penyelenggaraan taman usaha, termasuk pegawaian dan seterusnya. Ini nanti akan kita sedang kita godok dulu. Kita akan kita sosialisasi, kita bedah bersama-sama sehingga semua daerah harus memegang buku itu, kemudian mengerti buku itu dan ikut kita pedoman semuanya. Ya, supaya kita tidak bertugas nanti yang baru maupun yang lama, yang pedoman semuanya sama. Jadi tidak dari kanan kok lapas gitu ya. Kalau yang lapas itu sama-sama aja. Yang berperasa kurang mampu tidak ada kita memperbaiki pedoman yang sama. Belajarnya bersama-sama pedoman yang baru dulu. Ya, kalau dulu progres itu kan kita itu paham juga. Yang sekarang kita kembali ke pedomannya manusia yang sudah ada. Saya itu saja intinya ibu-ibu. Jadi semuanya selamat berkarya, selamat berjuang ya, selamat bertugas. Ya. Aja, yang kedua pertanyaan tentang rapor sudah terjawab. Meskipun ini juga jadi pertanyaan dari Kota Malang, insya Allah kita akan mengikuti. Ibu sekalian, demikian sesi tanya jawab. Ini adalah kegiatan yang terakhir. Monggo kita tutup dulu untuk yang belakang. Monggo Pak Nik, silakan ditutup. Alhamdulillah acara pagi sampai siang ini ya Bu ya, alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang dalam keadaan sehat dan membawa ilmu yang bermanfaat untuk lembaga kita masing-masing. Terima kasih, kami mewakili pembawa